Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2B dengan nomor induk mahasiswa 263101056. Di sini saya akan mempraktekkan keterampilan dalam berbicara dengan berpidato. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yani Isnaniah selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia dan hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat berpidato tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita hantarkan kepada putra Abdullah, si jantung hati Aminah, intannya kota Mekah, mutiaranya kota Madinah, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari lembah kebodohan menuju puncak ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Baik, di sini saya akan berpidato untuk memenuhi tugas mata perkuliah Bahasa Indonesia, keterampilan berbicara, dengan tema pentingnya pendidikan berkarakter di era milenial. Istilah generasi milenial memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika. Generasi milenial biasa disebut dengan generasi Y atau akrab disebut dengan Excel boomers. Generasi milenial adalah generasi yang identik dengan penggunaan media sosial atau biasa disebut dengan netizen. Pemuda sebagai elemen utama dalam proses pembangunan karakter bangsa. Pendidikan adalah salah satu bekal sangat penting. Dunia butuh orang-orang yang berpendidikan agar dapat membangun negeri. Selain itu, karakter pun sangat diutamakan karena orang-orang saat ini tidak hanya melihat pada betapa tinggi pendidikan ataupun gelar yang telah ia raih, melainkan juga pada karakter dan pribadi setiap orang. Sebagai cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita inilah yang membuat besar dan berkembang negara Indonesia sehingga sampai saat ini. Hadirin yang berbahagia, pada saat ini Indonesia sudah masuk di era globalisasi. Globalisasi di mana salah satunya ditandai dengan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia. Sebagai akibat dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, hal ini membawa pengaruh positif maupun pengaruh negatif bagi yang menerimanya. Pengaruh positif globalisasi terhadap perubahan tata nilai dan sikap menyebabkan adanya penggeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Sedangkan pengaruh negatif globalisasi terhadap masyarakat adalah masyarakat merasa dimudahkan dan teknologi mampu membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Oleh sebab itu, dalam menyiapkan generasi milenial
milenial zaman now terhadap pengaruh globalisasi yang saat ini sedang berlangsung. Pentingnya dalam sekolah ditanamkan pendidikan karakter bagi para pelajarnya sehingga dapat bersaing dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar. Hadirin yang berbahagia, melihat besarnya pengaruh globalisasi terhadap kehidupan manusia, terutama untuk bangsa Indonesia, baik pengaruh positif maupun negatif di era sekarang ini, maka perlu adanya daya tangkal dan daya cegah masyarakat yang baik, khususnya pada generasi milenial. Generasi ini memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang khas dan berbeda dibanding dengan generasi sebelumnya. Dan usia mereka sangat muda dan ke depan mereka akan memegang peran yang sangat penting dalam waktu 10 tahun ke depan. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik atau BPS saat ini, terdapat 50% penduduk adalah usia produktif dan berasal dari generasi milenial. Dan akan mencapai angka 70% dari penduduk usia produktif pada tahun 2020 sampai 2030. Sehingga membuat generasi milenial dapat berkompetisi, perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan tantangan zaman sekarang ini. Pendidikan yang diharapkan adalah secara sadar menyiapkan peserta didiknya dengan kegiatan dan pembelajaran yang sesuai dengan tantangan zaman di masa depan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan. Hadirin yang berbahagia, pendidikan berkarakter merupakan aspek yang penting bagi generasi penerus. Menurut saya, seorang individu tidak cukup hanya diberi bekal pembelajaran dalam hal segi moral dan spiritualnya. Seharusnya pendidikan berkarakter harus dimulai sejak dini, khususnya di lembaga pendidikan. Pendidikan berkarakter dapat dilakukan pada pendidikan formal dan informal. Secara umumnya, yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan saling melengkapi. Pendidikan formal dilakukan secara berjenjang dan pendidikan tersebut mencakup pada pendidikan umum, kejurusan, akademik, profesi, keagamaan, dan khusus. Sedangkan pendidikan informal, pengetahuan yang berbagai pengalaman, baik yang dialami atau dipelajari oleh orang lain. Hadirin yang berbahagia, pendidikan berkarakter di Indonesia memang sudah berjalan seperti di beberapa negara lainnya, seperti di Inggris, Amerika, dan Finlandia. Namun, bila melihat hasilnya dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia masih jauh tertinggal. Hal ini disebabkan karena pendidikan di Indonesia saat ini masih mengedepankan penguasaan aspek keilmuan, kecerdasan, dan pengetahuan tentang kaidah moral yang didapatkan dalam pendidikan moral atau etika di sekolah saat itu semakin ditinggalkan karena kurang memperhatikan pemerintah terhadap pendidikan berkarakter. Jadi, jangan heran bila generasi milenial Indonesia banyak yang terjerumus dalam kehidupan bebas, banyak yang mengkonsumsi narkoba, serta berhubungan seks tanpa memiliki ikatan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu,
Kedepannya perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia yang lebih terpola dan terukur pada dunia pendidikan untuk mensukseskan program pendidikan karakter pada generasi milenial. Salah satunya dengan cara pembantuan pembangunan sekolah bertaraf internasional dengan biaya sekolah yang murah dan pemerintah pada daerah-daerah yang memiliki kualitas pendidikan berkarakter yang dinilai masih kurang dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang lengkap, pemberian tenaga pendidik yang berkualitas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Serta dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Sehingga bila ini dilakukan secara konsisten, generasi milenial Indonesia dapat bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara yang sudah maju di era globalisasi. Ketika kita masih mengingat pesan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno yang menggelorakan tema besar Nation and Character Building, pernah berpesan kepada kita bangsa Indonesia bahwa tugas berat untuk mengisi kemerdekaan adalah membangun karakter bangsa. Pernyataan Bung Karno itu menunjukkan pentingnya pendidikan dan pembangunan karakter demi tegak dan kokohnya jati diri bangsa agar mampu bersaing di era globalisasi. Dari pidato saya tadi dapat disimpulkan bahwa zaman semakin berkembang dari waktu ke waktu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pun semakin berkembang pesat dan terdampak signifikan terhadap berbagai bidang dalam kehidupan. Dalam era globalisasi yang semakin berkembang ini dibutuhkan juga keahlian memfilter informasi tersebut. Tidak semua informasi yang diperoleh selalu benar. Terkadang masih banyak juga informasi yang bersifat hoax. Banyak yang menganggap bahwa pendidikan berkarakter sudah tidak diperlukan dalam generasi milenial ini. Dikarenakan mereka percaya bahwa pada era milenial ini karakter seseorang cenderung ditentukan oleh keberadaan teknologi. Namun, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa justru dengan derasnya arus globalisasi pada generasi milenial ini sebagai orang telah kehilangan moral dan nilai-nilai luhurnya. Maka diperlukan adanya perbaikan dalam pendidikan berkarakter. Orang tua mempunyai peran utama dan pertama bagi anak-anaknya selama anak belum dewasa dan mampu berdiri sendiri. Maraknya pergaulan bebas dan perilaku anak yang cenderung melawan orang tua merupakan dampak arus globalisasi pada generasi milenial. Keadaan ini menunjukkan bahwa pendidikan berkarakter sangat penting bagi generasi milenial ini, mengingat derasnya arus globalisasi. Demikianlah pidato dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, insya Allah kita akan bertemu dan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.